فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ma'ruf di kalangan ahlus sunnah wal jamaah yang memang manhajnya itu lurus, bukan manhajnya mungkin agak bingung atau apa, bahwasanya Imam Nawawi dan Al-Hafidz Ibnu Hajar dan sebagainya, mereka tidak dikatakan sebagai Asy'ari, tetapi apa? Mutamasyair, yaitu terkenal faham Asy'ariyah, tapi mereka masih dari Ahlus Sunnah. Sementara Asy'ariyah sendiri itu bukan dari Ahlus Sunnah. Itulah yang betul. Karena yang namanya Ahlus Sunnah adalah yang mengikuti Al-Quran dengan pemahaman salaful ummah. Sementara Asy'ariyah mereka menggunakan Al-Quran wa Sunnah bukan dengan pemahaman Ahlus Sunnah, tapi dengan pemahaman ilmu kalam, dengan pemahaman Abul Hasan Asy'ari sebelum dia bertaubat. Itulah yang betul. Asy'ariyah itu ahlul bidah, karena Ahlus Sunnah bukan seperti itu, memahami Al-Quran wa Sunnah, memakai ilmu kalam, memakai pemahaman Abul Hasan Asy'ari yang waktu itu masih terkena akidah kalamiyah. Tapi yang namanya Ahlus Sunnah adalah mengikuti sunnah Nabi, mengikuti sunnah sahabat, mengikuti jamaah yang ditazkiyah oleh Nabi, yaitu jamaah sahabat. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya Allah memiliki nama dan sifat yang tidak sama dengan makhluk. Allah memiliki nama dan sifat ditetapkan tanpa melakukan tasbih wa takyif, dan disucikan tanpa melakukan ta'til ataupun tahrif. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara Asy'ariyah mereka menetapkan nama-nama tapi juga dan sifat, tetapi hanya 7 sifat. Sifat yang lain tidak ditetapkan dengan alasan ini menyerupai makhluk katanya. Maka ini ditentang oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan orang-orang Mu'tazilah pun membantah orang-orang Asy'ariyah dari sisi kenapa kalian hanya menyisakan 8 sifat atau yang 7 sifat sementara yang lain tidak ditetapkan. Mereka mengatakan karena yang 7 sifat ini adalah sifat yang tidak sama dengan makhluk. Kalau dikatakan kemudian dibantah, Asy'ariyah dibantah oleh Ahlus Sunnah dan juga dibantah oleh Mu'tazilah, yaitu sifat-sifat yang kalian tetapkan, yaitu 7 sifat itu juga ada pada makhluk, yaitu sifat wujud. Demikian pula apa? Ya beberapa, bukan berarti semua, tapi sifat wujud, demikian pula sifat apa itu sama, basar, kalam, qudrah dan semacam itu. Makhluk juga punya. Maka orang Asy'ariyah menjawab, memang yang itu makhluk punya, tapi yang ada pada Allah itu tidak sama dengan makhluk. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan, mestinya seperti inilah kalian menetapkan sifat-sifat yang lain. Sifat itu ada sebagaimana yang Allah ceritakan dan Allah kabarkan tanpa disamakan dengan makhluk. Maka kemudian Asy'ariyah mengatakan 7 sifat tadi kami tetapkan karena akal meyakini secara pasti. Baik, maka terbongkarlah di sini bahwasanya mereka sebenarnya menetapkan itu bukan karena dalil Quran wa Sunnah, tapi karena akal. Dan inilah prinsip, salah satu prinsip dan metode yang dilakukan oleh para ahli kalam. Ini bukan dari Ahlus Sunnah. Ini dari sisi asma wa sifat. Belum lagi yang lainnya, bahwasanya Asy'ariyah mereka adalah kelompok Jabriyah dalam masalah perbuatan para hamba. Mereka mengatakan akidah Jabr, yaitu para hamba itu dipaksa. Hakikatnya yang melakukan segalanya adalah Allah. Hamba itu tidak memiliki fi'il sama sekali. Fi'il yang dinisbatkan pada hamba itu sekedar majas. Bahkan ma'ruf di dalam akidah Asy'ariyah, yaitu di dalam ucapan Abul Hasan Asy'ari, istilahnya adalah kasbul Asy'ari, kasab, yaitu sebenarnya makhluk tidak berbuat apa-apa. Allah lah yang berbuat. Maka tidak boleh dikatakan misalkan daging itu dipotong oleh pisau, tetapi daging itu terpotong di dekat pisau. Demikian pula tidak boleh dikatakan bahwasanya kaca itu
dipecahkan oleh batu, tetapi kaca itu terpecah di dekat batu tatkala ada lemparan batu, dan seterusnya. Ini akidah yang sangat membingungkan, sampai-sampai Abul Hasan Asy'ari sendiri tidak mampu menerangkan itu, kata para ulama. Karena memang saking anehnya akidah seperti itu. Tapi apakah seperti ini dari ahlu sunnah? Apa dalil bahwasanya itu adalah dari ahlu sunnah kalau seperti itu? Maka ucapan orang yang bingung, bagaimana dikatakan Asy'ariyah itu dari ahlul bidah, sementara ada Imam Nawawi, ada Imam Ibnu Hajar, kita katakan berarti engkau yang bingung. Bahwasanya mereka, yaitu An-Nawawi, demikian pula Ibnu Hajar, mereka bukan dari Asy'ariyah, tapi mereka adalah mutamas'ir karena pengaruh-pengaruh dari guru mereka. Mereka ahlu sunnah, mereka berusaha ikut sunnah, hanya saja mereka tanpa sengaja mereka terkena takwil-takwil yang dipakai oleh orang-orang, oleh guru-guru mereka tanpa mereka menyadari itu. Tidak sama antara orang yang dia ditegakkan hujah kepadanya lalu dia paham dan membangkang dengan orang yang belum ditegakkan hujah padanya dan dia masih kebingungan. Tidak sama itu. Baik. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama bahwasanya mereka berdua tadi bukan dari Asy'ariyah tetapi mutamas'ir, yaitu terkena pengaruh Asy'ariyah. Itulah yang betul. Asy'ariyahnya sendiri itu adalah mubtadi'ah, karena bukan seperti itu jalan para sahabat akidahnya. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.